singing, hey mama, don't stress your mind, we coming home tonight. Hey mama, we're gonna be Assalamualaikum teman-teman, saya Dwi Nova Anggreni, mahasiswa Teknik Elektro Ujani 2018 dengan NIM 221181064. Setelah teman-teman nonton video aku sebelumnya tentang konsep dasar telekomunikasi, kali ini aku akan berbagi ilmu lagi ke kalian tentang komunikasi satelit. Tapi di sini aku bakal lebih rinci membahas tentang orbit satelit itu sendiri. Oke, tidak akan berlama-lama, kita lanjut aja, kita bahas materi ini. Selamat menonton. Kita mulai dari pengertian apa itu komunikasi satelit. Jadi, komunikasi itu sendiri artinya adalah cara menyampaikan atau mendistribusikan informasi dalam berbagai bentuk. Nah, untuk satelit itu sendiri, satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Dan satelit ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Jadi, komunikasi satelit itu adalah sistem komunikasi yang menggunakan media satelit sebagai komponen utamanya. Dalam sistem komunikasi ini, satelit difungsikan sebagai repeater dan pembagi jalur komunikasi agar satelit tersebut dapat digunakan bersama-sama namun tidak ada data atau informasi yang bercampur. Selanjutnya, sistem komunikasi satelit itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah orbit satelit. Orbit satelit merupakan sebuah jalur atau lintasan di angkasa yang dilalui oleh pusat massa satelit. Di dunia satelit, setiap satelit di luar angkasa akan memiliki slot orbitnya sendiri-sendiri agar tidak saling bertabrakan. Contohnya bisa kita lihat di PPT ini. Yang kedua adalah space segment. Space segment merupakan perangkat sistem komunikasi satelit yang berada di angkasa, yaitu satelit. Satelit adalah objek yang ditempatkan pada sebuah orbit dengan menggunakan kendaraan peluncur. Sebagai contoh ada pada gambar. Yang ketiga adalah transponder satelit. Transponder singkatan dari transmitter responder. Prinsip kerja dari transponder yaitu menerima sinyal RF dari bumi, memfilter dan mengkonversi ke frekuensi downlink, menguatkan kemudian memancarkan kembali ke bumi. Selanjutnya, yang keempat adalah ground segment. Ground segment merupakan suatu perangkat dari sistem komunikasi satelit yang diletakkan di bumi berupa stasiun bumi. Stasiun bumi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama antena, yang kedua HPA atau High Power Amplifier, yang ketiga LNA atau Low Noise Amplifier, dan yang keempat up converter, dan 5 down converter, dan 6 modem. Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci tentang orbit satelit. Jadi, orbit satelit ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah LEO atau Low Earth Orbit. Satelit jenis LEO merupakan satelit yang mempunyai ketinggian 320 sampai 800 km di atas permukaan bumi. Kecepatan edar satelit LEO mencapai 27.359 per jam untuk mengitari bumi dalam waktu 90 menit. Nah, yang kedua adalah Medium Earth Orbit. Satelit pada orbit ini merupakan satelit yang mempunyai ketinggian di atas 1000 km dengan aplikasi dan jenis yang sama seperti orbit LEO. Satelit jenis MEO ini mempunyai delay sebesar 60-80 meter per second. MEO adalah satelit dengan ketinggian orbit menengah dengan ketinggian 9.656 km hingga 19.312 km dari permukaan bumi. Pada orbit ini, satelit dapat terlihat oleh stasiun bumi sekitar 2 jam atau lebih. Dan yang ketiga adalah Geostationary Earth Orbit atau GEO. Satelit GEO merupakan sebuah satelit yang ditempatkan dalam orbit yang posisinya tetap dengan posisi suatu titik di bumi. Karena mempunyai posisi yang tetap, maka waktu edarnya pun sama dengan waktu rotasi bumi. Posisi orbit satelit GEO sejajar dengan garis khatulistiwa atau mempunyai titik lintang 0 derajat. Yang keempat adalah HEO atau High Earth Orbit. Orbit tinggi adalah sebuah orbit geosentris di mana titik tertinggi terletak di atas orbit geostasioner.
antara 35.786 km sampai 42.164 km. Salah satu bagian dari orbit ini adalah orbit geostasioner dengan jarak 42.164 km dari pusat bumi atau 36.000 km dari permukaan bumi. Nah, yang kelima adalah polar orbit. Orbit yang berbentuk polar dengan sudut inklinasi 90. Orbit ini sangat bermanfaat bagi pelayanan sensing dan pengumpulan data karena karakteristik orbitnya dapat dipilih untuk memetakan keseluruhan globe secara periodik. Kali ini kita bahas tentang karakteristik Leo. Tinggi orbit yaitu 200 sampai 3000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, periode orbit 1,5 jam. Yang ketiga, kecepatan putarnya yaitu 27.000 km per jam. Delay time-nya 10 meter second, waktu perambatan gelombang dari stasiun bumi ke satelit dan kembali lagi ke stasiun bumi. Jumlah satelitnya yaitu 50. Dan karakteristik MEO, yang pertama adalah tinggi orbit sekitar 6.000 sampai 12.000 km di atas permukaan bumi. Yang kedua, periode orbit 5 sampai 12 jam. Yang ketiga, kecepatan putarnya yaitu 19.000 km per jam. Yang kelima, delay time-nya yaitu 80 meter second, waktu perambatan gelombang dari stasiun bumi ke stasiun dan kembali lagi ke stasiun bumi. Jumlah satelitnya yaitu 10 sampai 12. Karakteristik GEO yaitu tinggi orbitnya sekitar 35.800 km di atas permukaan bumi dan periode orbitnya 24 jam. Kecepatan putarnya 11.000 km per jam dan waktu tampaknya adalah selalu tampak karena kecepatan putar satelit sama dengan kecepatan putaran bumi. Delay time-nya adalah 250 meter second dan jumlah satelitnya ada 3. Karakteristik High Earth Orbit atau HEO adalah ketinggian orbitnya di atas ketinggian orbit geostationary. Pada orbit ini, sudut inklinasi yang dibentuk hampir polar atau mendekati 90 derajat. Orbit ini juga dinamakan orbit Molniya. Salah satu negara yang menggunakan orbit Molniya adalah Rusia. Dengan menggunakan orbit ini, maka satelit lebih lama untuk mengcover bumi. Nah, untuk karakteristik polar orbit polar, orbit satelit yang melintasi kutub. Contoh satelit yang beredar di orbit polar yaitu Landsat, yang terletak pada ketinggian rata-rata 912 km. Dengan periode orbitnya 103 km yang mampu melacak 14 resolusi tiap hari. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.